Ini sebenarnya mau menceritakan tentang desain yang tidak berorientasi ke mendesain visual, tapi mendesain sebuah sistem. Ya, contohnya begini. Ini bentuknya adalah inisiatif. Jadi kita yang kepingin. Nama programnya namanya Paradesa. Ya, ini jadi sebuah brand yang juga movement, gerakan gitu. Nah, kenapa disebut ini bukan desain visual? Visual itu hanya komponen yang didesain, tapi bukan the whole gitu. Karena kita awalnya dari bagaimana memosisikan si Paradesa ini di current situation, di situasi yang sekarang ini gitu. Contohnya ini ya, di poin pertama kita bilang ini minus. Karena di sini ada hal-hal yang kita tidak bisa tangani atau tepatnya tidak secara maksimal kita bisa lakukan. Misalnya tata kelola pangan sama agro, itu kita lemah. Terus nomor 2 ada istilah krisis pangan sehat. Tahu nggak apa krisis pangan sehat? Krisis pangan sehat. Makanannya nggak bergizi. Makanannya yang banyak yang tidak bergizi. Tapi kalau kita lihat di masyarakat, ada nggak aksi yang mengcounter krisis pangan sehat ini? Sehingga masyarakat misalnya punya pilihan makanan yang lebih baik, makanan yang bergizi. Ada nggak? Nggak ada. Terus ada lagi istilah ketahanan dan kedaulatan pangan. Apa pula ini? Ya kan? Itu sebetulnya istilah-istilah yang selama ini tanpa ada informasi yang bisa menjadi referensi benar buat kita. Ini sebenarnya ngapain sih? Padahal kalau kita gali di balik ini hampir soal hidup dan mati, karena soal makanan. Ya. Jadi makanan yang selama ini misalnya dimakan oleh kita, oleh keluarga kita tidak pernah verifikasi ini sehat atau enggak. Benar nggak? Oke. Itu menunjukkan kita ada missing link antara current situation itu dengan hal yang sesungguhnya. Jadi, nah kalau kita memosisikan desain komunikasi visual itu, oh ya, kita bisa membantu membuat informasi ini lebih mudah diakses publik, lebih menarik dan lain sebagainya. Nah, itu baru function gitu. Desain itu baru di sana punya tanggung jawab gitu. Apalagi kita misalnya yang terakhir ngomong mengenai daya saing produk atau brand, baik secara nasional maupun internasional. Ya, kita kurang mempunyai koleksi produk atau brand made in Indonesia. Nah, ini sebenarnya proyeksinya ke sana. Yang minus-minus ini alat kita untuk menentukan relasi dengan kebutuhan besar. Ini kebutuhan besarnya adalah memenuhi ini. Tetapi kita kemudian di dalam skema thinking ya atau design thinking juga melihat hal-hal positif yang seharusnya menjadi pemikiran kita, misalnya tentang bagaimana menghubungkan multi pihak yang profesinya berbeda, ya kan, lalu membuat kemitraan dan kolaborasi di antara mereka, ya kan, lalu mulai bagaimana mengelola sumber daya bersama, akhirnya yang berkesinambungan. Nah, ini diturunin lagi, yang diperlukan ternyata kita harus membentuk rantai nilai atau value chain ya untuk mengkampanyekan komoditas terbaik dari tanah Indonesia. Indonesia ini gudangnya food. The best food itu bisa diproduk di tanah Indonesia. Tapi miskin dengan praktek-praktek yang hebat, yang dipublikasikan, yang diinformasikan sehingga menjadi inspirasi. Nah, di sini kita karena membentuk mata rantai dan rantai nilai, kita bersepakat dengan para pihak itu. Oke, kita kerjain. Akhirnya kita bisa memaknai apa yang dimiliki oleh kita nih, yang ada di hutan, yang di gunung, yang di sawah.
kita bikin kriteria baru, apa sih yang kita mau kita jamin di produk yang kita keluarin di Paradesa ini. Kita hanya menjamin 3 hal: healthy, sehat; quality; sama ini, keren. Ya kan, keren itu tata cara melakukannya, kemudian juga komunikasinya dibikin keren gitu. Lalu pengelolaan skala kecil, bagaimana kita memperhatikan manajemen yang benar dalam skala kecil. Dan kita ingin mendorong tentang bagaimana tata kelola pertanian dan tata kelola produksi terjadi gitu, sehingga dia menjadi merek penggerak, inspirator, dan modeling si Paradesa ini. Ya. Prakteknya kita memilih dan memilah pasar. Ada pasar kelas A atau premium, kelas B, kelas C, kelas D. Mengemas, mendistribusikan dan memasarkan. Lalu ini yang bagian terpenting. Bagaimana kita melakukan pendidikan pangan sehat, ya, membuat manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan itu apa yang dipraktekkan itu semuanya diarsipkan menjadi pengetahuan yang real, hasil dari praktek gitu. Dan itu yang akan didistribusikan, distribusi pengetahuan kan. Baru nanti ada pengembangan bisnis, pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Jadi definisi dari Paradesa itu adalah bagaimana brand wirausaha sosial ini berfokus untuk menjadi upaya kolektif, artinya bukan hanya satu pihak ya, mengembangkan komoditas dan memetakan sumber daya, mendampingi masyarakat dan petani dengan pedoman yang kontekstual, menghubungkan peran para ahli, dan mengembangkan komoditas baru berdasarkan potensi secara berkesinambungan, meningkatkan daya saing, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi disebut dengan rantai nilai atau value chain. Ini masing-masing ada orang-orang yang bertanggung jawab dan berminat untuk ada di kesepakatan bersama di membentuk value chain. Nah, ini titik berangkatnya kita saling mengkontribusikan pemikiran dan keahlian. Jadi kalau kita ngomong desainer komunikasi visual itu adanya di sini sama di sini gitu, berarti kita harus lihat ada hal lain yang masih menentukan ya. Dan inilah yang diyakini oleh banyak orang, memberikan harapan baru bahwa dengan cara bersama ini bisa. Nah, yang didorong oleh kita itu mengkampanyekan 2 hal. Jadi di setiap kemasan kita ingin masang tulisan yang isinya adalah growing with care from the soil of Indonesia, atau yang ditanam di tanah Indonesia gitu ya. Ini benar-benar ditumbuhkan dengan rasa benar-benar gitu ya, dengan care lah dari soil Indonesia. Ini contohnya apa? Beras, ya kan, kopi, terus ya raw yang belum diolah gitu. Tapi yang lain juga kita, yang ini yang handmade with care from the nature of Indonesia. Contohnya apa? Bisa madu, memang yang udah diolah gitu. Kalau yang tadi yang betul-betul raw, karena ditanam di tanah. Madu kan tidak ditanam, tapi itu hasilnya dari olahan. Nah, ini 2 golongan ini bisa disematkan di kemasan kita, dan itulah yang diperjuangkan sebagai salah satunya tadi healthy dan quality. Lalu kita juga membuat beberapa hal, karena ini prinsipnya adalah community development. Jadi yang akan didorong oleh kita adalah community products ya. Kalau di dalam skema ininya, bagaimana kita sebetulnya adalah working with people dengan proses dan progress.
Jadi people yang dimaksud bisa petani, komunitas petani dan lain sebagainya. Kita ingin menjadikan itu kayak premium produk dan profit. Kenapa premium? Karena premium itu berhubungan dengan pasar yang sudah memahami apa itu makanan sehat, ya kan? Jadi gampang. Dan itu sebenarnya untuk better planet, untuk planet yang lebih baik lah. Ini yang disebut quick win, ya. Jadi kalau kita ngomong bahwa kita hanya menciptakan logo, itu terlalu mudah gitu, ya kan? Ini menciptakan sebuah sistem di mana sistem ini harus dibuktikan bekerja gitu. Nah, salah satunya dibuatlah quick win, kemenangan cepat. Kemenangan cepat itu maksudnya gini, brand ini punya visi jauh ke depan, tetapi harus real, harus bisa dirasakan. Nah, ini fungsinya quick win. Kalau bisa quick win itu besok udah jadi kemenangan gitu. Kita tahun 2013 menentukan ada 8 quick win. Dan kita sudah memenuhi semuanya, hanya tinggal bermain. Di sini kita tinggal 40% lagi. Di sini kita tinggal 70% lagi karena ini bikin rack display, ya. Jadi kemenangan cepat ini sebetulnya yang menentukan bagaimana perjalanan dari brand ini gitu. Dan tiba-tiba di sela-sela ini kan Paradisa terpilih menjadi salah satu yang oleh pemerintah didorong sebagai brand yang akan didukung dan difasilitasi RBDI. Ya itu kan hanya reward aja gitu. Padahal di quick win itu nggak ada gitu. Tapi itu akan membuat ini semakin cepat developmentnya gitu. Ini kuncinya di quick win ini, karena kalau enggak ini pasti masih ada di wilayah rencana, gagasan, terus masalahnya ini sudah kita realisasikan jadi barang-barang yang kita kemas, ya. Macam-macam, mungkin sekitar ada 25-30 produk sekarang. Ini beberapa diantaranya, ada garam, ada ini dari kelapa, coconut flakes, ini 2 madu yang berbeda, ini natural honey, kemudian ini yang ini raw, ini royal jelly, ini kopi. Slogan-slogannya kita, alat komunikasi kita, kampanye untuk premium produk seperti ini, victory not factory gitu. Nah ini juga contohnya, ada ini quality for equality. Jadi karena ini barang komunitas, biasanya barang komunitas itu mengundang belas kasihan gitu. Beli kasihan komunitasnya gitu. Bukan karena keren, bukan karena berkualitas gitu. Nah kita ingin orang membeli barang ini karena keren dan berkualitas. Makanya kita mensyaratkan si barang ini harus bagus. Dan itu sebenarnya the magic of brand dan desain ini gitu. Ini hanya alat-alat penunjang yang sebetulnya ketika dijadikan program, dia berada di antara program itu, ya kan? Jadi kalau kita melihat konteksnya, mengapa menggunakan warna dan jenis huruf ini, itu jelas karena agar mudah dikenal dan dibaca, ya, spontanitas, dan juga memiliki humility atau kesederhanaan, humble. Ya, karena ini produk-produk yang mengindikasikan dari desa gitu, supaya tetap mengandung nilai itu gitu. Saya kira satu ini aja udah cukup nih. Udah, ini sudah berjalan semua ini atau apa secara desain itunya udah dipakai? Belum, ongoing. Dan karena ini di dalam perjalanannya menarik ketika saya memberikan ruang untuk partisipasi desainer lain terlibat.
asalkan dia mengikuti prinsip dan rules-nya ya. Dan itu sebenarnya yang menarik gitu. Di dalam mengembangkan media komunikasinya ada hal yang kita bikin crowdfunding ya. Caranya menjual merchandise, dan salah satu merchandise-nya itu set of sticker. Dijualnya di mana itu? Belum, nanti pasti dikasih tahu kan. Ini yang udah dikembangkan dengan campur tangan dari desainer yang lain ya. Ini Indah SJP. Jadi nanti kita jual set. Nah, keuntungannya itu untuk bantu mengembangkan program pada desa, khususnya untuk di communication development-nya. Tapi banyak, bukan hanya ini. Musik kita akan produce. Rencananya kapan? Apa mulai serempak gitu? Nggak serempak. Oh, mau ya? Oh, kita organik. Oh, gitu ya. Kalau serempak itu kan juga belum tentu kebutuhan gitu. Iya, iya. Nah, kita organik sambil kita sempurnakan strateginya. Jadi ini memang desain semacam business model, bukan hanya desain visual communication.